Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Guntur Maulana Zamrani pada mata kuliah pemrograman mobile. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai activity life cycle, siklus activity dari Android. Materi ini saya buat sesingkat mungkin ya, karena minggu lalu sepertinya terlalu panjang. Jadi akan saya coba untuk persingkat. Nah, pertama-tama, aplikasi Android merupakan kumpulan dari beberapa activity. Jadi aplikasi Android itu merupakan kumpulan dari beberapa activity yang tergabung secara bebas antara activity yang satu dengan activity lainnya. Kemudian, kumpulan activity tersebut memiliki satu activity utama. Jadi dari sekian banyak kumpulan activity ini, itu hanya ada satu activity utama yang dapat digunakan untuk memanggil activity lainnya secara bertumpuk. Jadi kalau kita ilustrasikan, aplikasi Android itu ibaratnya seperti sebuah tumpukan kertas. Ya. Tapi dari sekian banyak tumpukan ini, kita hanya dapat melihat satu, yaitu yang paling atas. Nah, ini yang merupakan activity utama. Nanti activity utama ini atau tumpukan kertas yang paling atas, ini kita gunakan untuk memanggil activity atau lembar-lembar yang ada di belakangnya, yang ada di tumpukan ini. Ilustrasinya seperti itu ya. Nah, kita langsung masuk ke materi kita mengenai activity life cycle. Terkadang kita kan bingung ya, semisal kita menjalankan sebuah aplikasi, itu sebetulnya prosesnya seperti apa sih? Proses yang berjalan di belakang layar itu seperti apa? Nah, itu akan coba kita bahas di sini. Jadi ketika kita menjalankan sebuah aplikasi untuk pertama kalinya, Android akan menjalankan beberapa metode. Yang pertama ada metode onCreate, onStart, dan onResume. Tiga metode ini berjalan berurutan saat pertama kali kita menjalankan sebuah aplikasi. Ingat ya, saat pertama kali kita menjalankan sebuah aplikasi. Tiga metode ini dipanggil secara berurutan, berjalan secara berurutan. Nah, yang pertama, onCreate itu apa sih? Pada tahapan ini atau pada metode ini apa yang dilakukan? Jadi sederhananya, ini metode onCreate ini dieksekusi pertama kali ya, ketika kita memulai activity. Di sini nanti akan dilakukan persiapan. Persiapan. Semoga bisa dibaca ya. Persiapan. Nah, persiapan seperti apa sih yang dimaksud? Persiapan memori. Jadi memori itu perlu disiapkan, dialokasikan untuk menjalankan activity ini. Selain memori juga akan mempersiapkan UI. Jadi UI atau activity ya, user interface itu akan disiapkan pada metode onCreate. Paham ya? Itu onCreate. Setelah onCreate akan menjalankan metode onStart. Nah, pada onStart ini itu UI terlihat. UI mulai terlihat. Tetapi user tidak dapat melakukan interaksi. Belum dapat melakukan interaksi. Itu pada onStart. Jadi onStart itu tampilannya sudah mulai terlihat, tetapi semisal kita tekan-tekan layar itu tidak akan ada responnya. Dalam artian user tidak dapat melakukan interaksi. Itu metode onStart.
Kemudian pada onResume ini selain UI terlihat, user dapat melakukan interaksi. Ya, jadi selain UI-nya terlihat, user sudah dapat melakukan interaksi. Ini pada onResume. Jadi sekali lagi, ketika kita menjalankan sebuah aplikasi untuk pertama kalinya, maka 3 metode ini akan berjalan berurutan. OnCreate, OnStart, OnResume. OnCreate akan dilakukan persiapan-persiapan untuk menjalankan aplikasi ini. Persiapan apa yang dilakukan? Seperti persiapan memori, alokasi memori, kemudian mempersiapkan UI yang digunakan oleh aplikasi tersebut. Itu pada OnCreate. Kemudian OnStart. Pada OnStart ini UI sudah mulai terlihat, akan tetapi user belum dapat melakukan interaksi. Pada onResume, user sudah dapat melakukan interaksi. Itu onResume. Kita lanjutkan. Nah, setelah onResume ini, maka aplikasi kita anggap sudah berjalan. User dapat melakukan segala aktivitasnya terkait aplikasi itu. Sampai sini paham ya? Kemudian ada metode namanya onPause. OnPause itu seperti apa? Semisal, ini kita baca keterangannya ya. Another activity comes into the foreground. Maka activity ini akan berada dalam kondisi on pause. Maksudnya apa ini Pak? Saya beri sedikit ilustrasi ya. Semisal kita menjalankan sebuah activity. Ini ya. Ini activity 1 yang kita jalankan. Kemudian tiba-tiba muncul notifikasi pesan. Baik itu SMS ataupun WA. Di atas muncul notifikasi. Kita anggap notifikasi ini activity 2. Nah, pada kondisi seperti ini, activity 1 ini akan berada dalam kondisi on pause. Ya. Berada dalam kondisi on pause. Apa itu maksudnya on pause? Maksudnya, activity-nya itu masih terlihat. Kita masih bisa melihat activity-nya. Tetapi kita tidak dapat melakukan interaksi dengan activity ini. Itu maksud dari on pause. Ya. Kemudian semisal kita melakukan biasanya kita swipe ya, supaya notifikasinya ini hilang. Ini kita swipe ya, maka ini akan hilang kan, notifikasinya akan hilang. Kemudian aktivitas 1 kembali ke tampilan. Nah, itu nanti akan kembali ke onResume. Kembali ke sini. Jadi tadi, misal kita menggunakan aplikasi, tiba-tiba muncul notifikasi, maka aplikasi yang sedang kita gunakan ada dalam kondisi on pause. Kondisi on pause. Kemudian aplikasi atasnya ini kita swipe, kita geser gitu ya, supaya menghilang. Sehingga aplikasi 1 ini akan muncul lagi sebagai aplikasi utama. Maka aplikasi ke-1 ini, aplikasi utama ini akan berada dalam kondisi onResume, kemudian activity running kembali. Itu ya. Sampai situ paham ya? Nah, saya lanjutkan. Setelah on pause, kita baca keterangannya. The activity is no longer visible. Jadi, ketika activity itu sudah tidak nampak. Kalau yang ini tadi kan aplikasinya masih nampak ya. Walaupun ketutupan sedikit oleh notifikasi, tetapi aplikasi 1 ini masih nampak. Itu tadi dalam kondisi on pause. Nah, sedangkan kondisi on stop, pada metode on stop ini aplikasinya sudah
no longer visible, dalam artian tidak nampak. Nah, ketika aplikasi itu sudah berada dalam kondisi tidak nampak, maka akan menjalankan metode onStop. Kemudian, terakhir onDestroy. OnDestroy ini juga tidak nampak. Nah, tapi apa bedanya antara onStop dengan onDestroy ini? OnStop ini, dia tidak nampak, tapi masih ada di memori. Ada di memori. Jadi aplikasinya sudah tidak nampak, tapi masih ada di memori. Sedangkan onDestroy ini sudah tidak ada di memori. Tidak ada di memori. Paham ya? Itu beda dari onStop dan onDestroy. Kalau onStop, aplikasinya tidak nampak, UI-nya tidak nampak, tetapi masih ada di memori. Sedangkan onDestroy, selain aplikasinya tidak terlihat, UI-nya tidak nampak, juga tidak ada di memori. Sudah dihapus dari memori. Paham ya? Kemudian kita lihat, ini ada garis ya. Nah, semisal tadi berada dalam kondisi onStop. Jadi aplikasinya sudah tidak nampak di layar, tetapi masih ada di memori. Kemudian kita ingin memanggil aplikasi itu kembali. Jadi contohnya kita mencet sebuah aplikasi, kita menggunakan sebuah aplikasi, kemudian kita menekan tombol home, kan tidak nampak di layar ya. Kemudian kita ingin masuk, kita menekan aplikasi itu lagi, kita masuk ke aplikasi itu lagi. Nah, pada kondisi seperti itu akan berjalan metode namanya onRestart. Kita panggil kembali. Paham ya? Kemudian sebelah kiri ini kita lihat apps with higher priority need of memory. Jadi ketika aplikasi kita, aplikasi 1 ya katakanlah, aplikasi 1 ini berada dalam kondisi on stop ataupun on pause. Kemudian tiba-tiba ada aplikasi lain yang kita gunakan. Dan aplikasi itu ternyata perlu memori lebih. Jadi misalkan HP kita memorinya terbatas. Nah, pada kondisi seperti itu, maka aplikasi yang tidak kita gunakan akan di-destroy, akan dibunuh istilahnya di sini ya. A process will be killed. Jadi kondisi ini terjadi apabila HP kita itu memiliki memori yang terbatas. Gitu. Sampai sini paham ya? Ini cara menghapusnya bagaimana ya? Oh ini. Nah, sekali lagi, ketika kita menjalankan aplikasi pertama kalinya, maka akan berjalan metode onCreate, onStart, dan onResume. Berurutan. Kemudian aplikasinya berjalan. Kemudian semisal muncul activity lain di depannya, maka akan berjalan metode onPause. Jadi metode onPause ini, aplikasi yang sedang kita gunakan itu masih terlihat di layar. Tapi kita tidak dapat berinteraksi dengan UI-nya. Itu onPause. Kemudian pada onStop. Pada onStop ini activity-nya sudah tidak terlihat di layar, tetapi masih ada di memori. Sedangkan onDestroy, activity-nya tidak nampak di layar, dan juga tidak ada di memori. Kemudian onRestart, itu kondisi ketika aplikasinya itu kita sudah keluar dari aplikasinya,
Tetapi kita ingin menggunakan aplikasi itu kembali. Maka akan kita panggil on restart, on start, on resume, activity, berjalan kembali. Kalau saya ilustrasikan, semisal ini ada garis ya. Ini namanya backstack. Backstack itu tumpuan belakang ya. Backstack. Backstack. Ini activity 1. Ini atas ini running yang berjalan. Jadi activity yang berjalan. Activity 1 berjalan. Kemudian tiba-tiba muncul activity 2. Tiba-tiba ada activity 2, maka activity 1 ini dia akan ada di belakang. Dia akan pindah ke backstack. Kita menggunakan aplikasi 2. Misalkan aplikasi 2 ini kita hapus, atau kita menekan tombol back gitu ya, maka nanti aplikasi 1 ini akan kembali nampak lagi. Activity 1 maksud saya. Activity 1 akan nampak lagi. Jadi kita katakanlah menu utama, kemudian kita ingin masuk ke menu option, maka menu utamanya akan ada di backstack. Menu option yang sedang kita jalankan. Kemudian kita menekan tombol back kembali, maka menu optionnya ini akan di-destroy. Dan menu utama yang ada di backstack tadi akan kita tampilkan. Kita jalankan kembali. Ilustrasinya seperti itu. Ya, langsung saya beri contoh ya. Nah, di sini saya punya project sederhana namanya activity life cycle. Nah, kita bisa mencoba apakah betul kondisi ini berjalan pada aplikasi yang kita buat atau pada aplikasi yang biasa kalian gunakan. Langsung kita coba. Ini UI-nya sederhana saja ya, ini malah saya buat kosong seperti ini. Nah, sederhana seperti ini, tidak saya rubah-rubah, saya hanya akan masuk ke Java-nya. Kalian lihat di sini ada kelas main activity, ya extend add activity compact. Kemudian metode yang digunakan adalah onCreate. Jadi ternyata ketika kita membuat sebuah activity pertama kalinya pasti akan ada onCreate. OnCreate ada. Kemudian kita masukkan metode-metode yang lain. Tadi ada apa saja? OnCreate, kemudian ada onStart ya. OnStart, OnResume, onStart saja. OnStop, onPause. OnPause, kemudian onDestroy. OnDestroy, apalagi ya tadi? OnRestart belum. OnResume. Nah, ini kita sudah membuat metode-metodenya. OnCreate, OnStart, OnStop, OnPause, OnDestroy, OnRestart, OnResume. Nah, bagaimana caranya membuktikan? Kita bisa menggunakan toast atau log ya. Kalian terserah ingin menggunakan mana. Ini untuk contoh saya menggunakan toast saja. Toast kemudian on start. Saya copy saja. On stop. Ini kita buat on pause. On destroy. Kemudian on restart. Nah.
start, dan terakhir on resume. Oh ini. Nah, sudah ya. Nah, kita ingin tahu apakah betul metode-metode ini berjalan gitu. Kita buktikan, saya menggunakan Knock saja seperti biasa. Kita tunggu sebentar ya. Sudah. Nah, ini kan aplikasi kita. Misal kita keluar dulu ya. Nah, ini activity life cycle. Kalian perhatikan toast yang ada di layar. On start, oh on create-nya belum saya beri. Nah, kita ulangi ya. Oke, sudah. Kita dari awal ya. Nah, kita masuk ke aplikasi. Kita masuk aplikasi. Lihat on create, on start, on resume. Jadi betul ya, ketika kita pertama kali menjalankan aplikasi, 3 metode ini akan dipanggil berurutan. Ingat, 3 metode ini pasti akan dipanggil berurutan. Ketika kita pertama kali menggunakan aplikasi. Kemudian saya menekan tombol home. On pause, on stop. Jadi berada dalam kondisi on stop. Nah, saya panggil aplikasi itu kembali, maka akan berjalan on restart, on start, on resume. Kita lihat. On restart, on start, on resume. Ya. Saya tekan home lagi. On pause, on stop. Sekali lagi, pada kondisi on stop, aplikasi itu tidak nampak atau activity itu tidak nampak di layar, tetapi masih berada di memori. Misal kita ingin menghapus. Oh, kita masuk dari sini aja ya. Kemudian saya hapus. On stop, on destroy. Jadi activity-nya sudah tidak ada di memori lagi. Paham ya? Nanti silahkan kalian coba untuk membuktikan terkait activity life cycle. Ini kalau tidak menggunakan toast, kalian juga bisa menggunakan log D ya. Untuk alternatifnya, misal saya beri gun. Ini saya buat on create. Ini kalian bisa menggunakan ini juga. Semisal tidak ingin menggunakan toast. Untuk membuktikan mengenai activity life cycle. Kemudian terakhir on resume. Oke, kita coba ya.
Oke, sudah berhasil. Nah, tadi ya. Nah, ini ya. Nah, kita lihatnya dari sini saja. Debat. Nah, saya hapus. Saya destroy dulu. Kok begitu? Aduh. Mohon maaf. Malah ada glitch. Nah, saya hapus. Oke, kita lihat. Ini kalau menggunakan log ya, membuktikannya menggunakan log. On create, on start, on resume. Kemudian kita menekan tombol home, on pause, on stop. Kita masuk ke activity ini lagi, masuk ke aplikasi ini yang kita buat, activity lifecycle, on resume, on restart, on start, on resume. Kita menekan tombol multitasking akan berjalan pause kemudian stop. Kita tutup. Semestinya on destroy berjalan ya, cuman tidak nampak di sini. Nah, on stop, on destroy. Paham ya? Jadi ini materi kita hari ini. Silahkan kalian baca-baca, kalian pelajari. Apabila ada yang kalian bingungkan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya, boleh Japri atau melalui WA group yang sudah kita buat. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.